Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di podcast Pemuda Batil. Saya Reza Prismadana. Dan saya Fahim Irfan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga baik-baik saja teman-teman. Oke. Stay safe semuanya. Iya. Nah, kali ini sesuai dengan topik nih. Yoi. Manusia dan dusta gitu. Waduh. Kayak sinetron azab religi. Nah, ternyata setelah tadi dipikir-pikir, Iya. saya sering juga berdusta ya. Bukan sering lagi, Zas. Dusta dan Reza itu sudah menjadi satu bagian. Sinonim ya. Nama tengahmu harusnya bukan Reza Prismadana, Reza Dusta. Trouble is my middle name. Oh, Terus ada apa? Nah, jadi Nah, tadi kan kita kan coba ngelis gitu apa aja tuh pernah bohong-bohong kayak gimana gitu. Nah ternyata oke. kebohongan ini cukup sering saya lakukan waktu ke orang tua waktu zaman SMP SMA gitu, beli buku atau beli LKS. Iya. Misalnya harganya 1.000, bilangnya 1.500 atau 2.000 gitu-gitu. Semua sih itu ya umumnya anak-anak gitu lah. Iya, umumnya gitu. Buku LKS, kalau enggak uang les tuh, minta uang les. Misalnya, minta uang les ini gitu. Ternyata kalau nggak di markup, digedein, diiniin cuman uang les tapi nggak ikut lesnya gitu-gitu. Iya, sering sih itu. Umum ya. Umum banget. Tapi jangan lah. Kalau bisa Ya, jangan. Kalau ya bisa jangan. Kalau bisa Tidak jangan. baik gitu ya. Terus tuh pas kuliah kan namanya berteman ya kelakuan macam-macam gitu. Iya. Apalagi teman makin temperamen, makin emosian itu biasanya makin senang dibohongin, makin dipancing-pancing terus gitu. Iya, Misalnya benar. kita sebut saja nama samaran kawan kita ya. Iya. Oh iya, itu selalu. Itu luar biasa, cukup temperamen dan emosional. Nah. Akhirnya sering dia jadi korban gitu kan. Korban dari kebohongan jahil ya ini tapi ya. Kebohongan apa kejahilan gitu-gitu. Misalnya kan dulu kan kalau naik lift lagi rame gitu sering saya bilang, gimana? Udah keluar surat DO, saya ngomong gitu kan. Kalau enggak gitu agak dikencengin suaranya. Yuk, kencing nanahnya udah sembuh. Yang tadinya orang mepet ke dia agak menjaga jarak sekarang. Karena dikira dia kencing nanah. Karena dikira kencing nanah gitu. Kadang di toilet cowok kan ngerti kan yang diri sebelahan. Iya. Di situ tuh, gimana kencing nanahnya udah belum? Yang tadi orang di belakangnya antri pindah ke sebelahnya antriannya. Iya, masa menular kan tapi takut orang. Kayak gitu-gitu. Kalau nggak hoax misal tadi biasa di lift sih emang sering kayak di lift ngomong aja gitu kayak Agnes Mo kenapa meninggal tadi pagi gitu. Orang yang diam-diam suka buka-buka HP ngecek-ngecekin gitu. Padahal bohong gitu-gitu. Kalau enggak ya itu misalnya dicari sini di lantai ini gitu, depan ruangan ini gitu. Ada yang kalau yang tolol biasa ketipu tuh, langsung naik. Cuman ada yang di chat dulu, nyariin ya gitu kan. Ini enggak. Ternyata dibalas enggak. Wah, anjing Reja nipu gitu. Itu sing gatel Pak itu Pak. Aku sering menjadi korban yang itu sih. Iya kan, Anda kan sering saya tipu gitu. Nah, cuman gitu. Kalau temen enak, maksudnya di chat bisa kan. Tanyain, "Yo, golek aku ah." Enggak. Kan gitu bisa. Ya bisa. Nah, seringnya itu bilang dicari dosen ini. Lah kan ya apa? Konfirmasinya gimana? Enggak pernah saya kalau dosen. Ya, ada orang-orang ya. Teman gitu emang kelakuan macam-macam ya, jangan ditiru tuh. Ghosting termasuk bohong enggak? Ghosting. Didiemin. Enggak, ghosting ninggalin gitu aja tanpa ada tanda-tanda gitu. Secara tiba-tiba tanpa ada kejelasan ke lawan jenis. Iya, kayak didiemin gitu aja kan. Kayak udah enggak ada apa-apa, enggak dianggap, di chat enggak balas gitu-gitu. Enggak sih kayaknya. Enggak ya, kira. Mencari pembenaran atas ghosting yang sudah terjadi kayaknya Reza. Enggak, saya kan korban tapi pelaku juga. Wah. Rasanya kan tidak lengkap ya kalau nggak merasakan jadi korban dan pelaku. Siklus ternyata. Lingkaran setan. Ghosting itu efek dari kebohongannya sih. Iya. Kan pertama iya, benar. setelah ada kejadian tertentu terus meninggalkan tuh kayak efek aja dari kebohongannya. Kalau gitu sekalian ya mungkin kawan-kawan kita yang dulu saya tipu-tipu gitu dengar gitu kan. Saya kibulin dengar, minta maaf ya buat semuanya.
saya bohongin begitu nggak ada maksud melukai hati dan lain sebagainya. Kan memang nggak ada manusia yang terlahir wise ya. Iya. Semua perlu proses dan itu niatnya bercanda. Sekarang insya Allah lebih arif dan bijaksana lah. Ada yang terlahir wise ya. Siapa? Boy Mirban. Nggak ada terlahir wise. Kalau kawan-kawan ngerti Dennis Wise. Hah? Pemain bola dia zaman dulu. Namanya wise. Namanya Dennis Wise. Kan dia terlahir wise dong. Iya benar. Dennis Wise. Nah, itu kan tadi pengalaman saya tuh dengan eh, kebohongan-kebohongan, dusta-dusta gitu. Kalau Anda sendiri gimana ya? Iya. Dengan kebohongan dan dusta-dusta. Anda kan pendusta ulung ya. Iya, kebohongan ini kan nggak bisa lepas lah dari manusia, semua bisa ya, kecuali nabi mungkin tidak bohong, nggak tahu. Iya. Kan tidak hidup zaman itu. Tiap hari sih, tiap hari pasti pernah, tiap hari juga. Astagfirullahaladzim. Ya masa kon tiap hari, kecuali nggak ketemu orang, iya nggak bohong. Bohong kepada diri sendiri kan termasuk kan. Saya nggak pernah bohong ke diri sendiri. Ya gimana ya, kalau yang kebohongan-kebohongan ringan sih untuk bercanda gitu sering sih, sering banget malah yang kayak gitu. Iya buat bercandaan sih kan saya tadi bohongnya bercandaan. Hmm. Orang tua gitu-gitu ke pasangan kan Anda. Kalau ke sering orang ya? yang tua ini, kalau ke pasangan, sorry Sorry ya. sorry nggak ada pasangan maksudnya. Iya ya. Kalau ke orang tua itu kebohongannya lebih ke arah ke Korupsi. enggak. Markup. Nah, jujur ya wes, kalian percaya nggak percaya terserah wes. Aku kalau markup gitu nggak pernah. Oh, Nggak nggak pernah ya. Alhamdulillah bagus. Serius ini, sampai sekarang pun nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Ya, kebohongan kepada orang tua yang aku lakukan itu lebih ke arah ke, misalkan aku jujur sekalipun nggak bakal ngerti orang tua. Nggak bakal paham gitu loh. Gimana coba contohnya? Katakanlah aku mau pergi ke Malang untuk bikin konten YouTube. Misal. Ya nggak paham orang tua aku YouTube tuh apa, gini apa gitu, kurang dapat uang nggak, itu nggak paham gitu. Meskipun aku jelasin ini malah runyam, malah menimbulkan kekacauan kan. Mending ya udahlah aku ke Malang ngapain gitu. Oh, Tuh. bilangnya kayak ada kerjaan ini atau ada yes, ini ada, gitu ya. ada project gini. Ya. Menipu. Ya yang gitu-gitulah ya, maksudnya bermaksud untuk tidak menjadikan masalah ini panjang gitu aja. Nah, jadi memang kebohongan itu memang sangat dekat dengan kita semua ternyata, bukan cuma kita. Orang berbohong tuh punya beberapa fungsi, seperti melindungi diri, melindungi orang lain, menghindari situasi canggung atau alasan lainnya gitu yang tidak dijelaskan. Menurut psikolog gitu, ada penelitian dari psikolog gitu, bahwasanya anak-anak tuh mulai berbohong saat berusia 2 tahun. Mengatakan kebohongan untuk mencari perhatian dari lingkungan, merencanakan sesuatu, atau mau memanipulasi situasi. Nah, sebenarnya ini dianggap hal yang cukup baik untuk perkembangan anak tersebut. Berbohong itu cukup baik Saat dia umur 2 tahun tadi. 2 tahun tuh udah bisa ngomong ya? Udah bisa ngobrol? Udah lah. Ya. 2 tahun. Nah, sedangkan dengan orang dewasa gimana gitu, tahu nggak? Ternyata ada studi psikologi lagi di Amerika pada tahun 2010 itu mensurvei bahwasanya frekuensi di mana orang dewasa berbohong dalam jangka waktu 24 jam itu yang mengaku hanya 5% gitu dari 100%. Yang mengaku bahwa dia jujur gitu. Yang mengaku bahwasanya dia berbohong tuh hanya 5% dari separuh kebohongan. Iya, oke. Gimana dengan orang dewasa gitu? Jadi ada studi psikologi di Amerika pada tahun 2010 itu mensurvei frekuensi di mana orang dewasa berbohong. Dalam jangka waktu 24 jam, bagian besar tuh hanya 5% dari orang dewasa yang mengaku berbohong. Padahal yang berbohong tuh banyak, separuh gitu loh. Cuman yang mau mengaku hanya 5% kayak gitu. 5% ya. Ternyata sebagian besar dari mereka itu mulai berbohong ketika kebenaran tidak menyenangkan. Dari risetnya tersebut gitu. Tidak sesuai realita nih, ya bohong aja lah gitu kan. Kenapa kita berbohong gitu kan? Itu mungkin menjadi pertanyaan besar gitu. Apa sih motif manusia ini berdusta gitu kan? Para peneliti itu menjelaskan mengapa orang berbohong atau berdusta secara sistematis gitu kan. Penelitian mengumpulkan temuan tentang mengapa orang berbohong dan menempatkan alasannya ke dalam 4 kategori utama. Oke. Pertama, untuk mempromosikan diri gitu. Itu ada 44% dengan rincian
orang tersebut mendapatkan manfaat finansial sebesar 16%, menawarkan manfaat orang di luar finansial 15%, dan yang terakhir itu menciptakan citra diri yang lebih baik 8%. Itu bagian dari mempromosikan diri sendiri. Berikutnya untuk melindungi diri. Alasan utama berbohongnya untuk melindungi gitu. Melindungi diri. Ya, oke. Ada 36%. Terus itu untuk menutupi kesalahan lainnya 22%. Sedangkan untuk membantu orang lain menghindari kesalahan ada 14%. Kan sering tuh menjadi pahlawan gitu, nutupin kesalahan temennya atau rahasia temennya tutupin gitu kan. Iya. Itu ternyata 14% untuk melindungi diri. Nah, yang ketiga itu mempengaruhi orang lain ada 11%. Kebohongan dalam kategori ini tuh untuk membantu orang lain 5%. Melukai orang lain 4%. Atau bersikap sopan dan menjunjung tinggi peran sosial 2%. Yang terakhir itu tidak jelas berbohong untuk apa gitu. Jadi kategori yang terkecil ini 9% ya, si tidak jelas ini gitu. Sebagian besar tidak jelas bagi orang yang berbohong 7%, dan sisanya dianggap patologis, gangguan, bawaan. Oke. Bohongan bawaan gitu. Seperti Anda ini kan patologis. Tidak dong. Di psikologi kognitif sendiri ada risetnya nih gitu. Nah, menemukan bahwa kebohongan yang konsisten meningkatkan kepercayaan pada peristiwa yang tidak benar gitu. Dan menurunkan kepercayaan pada peristiwa sebenarnya. Sebaliknya gitu kan. Berbohong dapat merusak persepsi dan kepercayaan orang pada apa yang dianggap benar. Sebenarnya dengan memahami bentuk atau sifat dari kebohongan itu sendiri, besar kemungkinan kita bisa mendalami gitu lebih lanjut atau menyelidiki misal jenis kebohongan apa nih, dia tuh membohongin apa gitu kan. Atau selain itu juga yang lebih praktis untuk membantu kehidupan sehari-hari kan, orang seperti hasil riset tadi tuh orang pasti berbohong dalam sehari gitu. Pasti ya. Yang aku aja cuma 5%. Iya kan 95%-nya sudah ngikuti penelitian ini berbohong pasti. Oke, kalau menurut Reza sendiri, kenapa sih orang berbohong coba? Opini nih ya. Ya itu sih untuk menutupi hal gitu kan, apa menutupi realita, apa untuk meningkatkan citra diri, mempengaruhi orang lain kayak gitu-gitu, menipu. Banyak faktornya gitu. Cuman intinya ya itu, dengan realita itu berlawanan, akhirnya ingin menipu, deception. Nah, mungkin Anda punya pendapat lain kenapa individu berbohong gitu. Iya, ini menurutku ya. Ini settingnya nggak luas-luas deh. Settingnya pertemanan saja sih. Coba kenapa? Nah, menurutku kenapa sih orang berbohong? Bener sih, termasuk faktor-faktor yang Reza sebutin tadi. Cuman ada satu lagi menurutku itu, kalau settingnya berteman ya. Kenapa orang itu bisa berbohong? Si pembohong itu tahu kalau dia jujur, yang dibohongin bakal marah. Nangkep gak? Oh, menutupi sesuatu. Iya. Kayak tidak sesuai dengan itu. Nggak, maksudnya reaksi ketika, contoh kasus deh. semisal ya, yang ringan-ringan aja ya. Misal Anda gitu berbohong kepada si siapa misalnya. Aku bilang aku OTW. OTW kemana deh? Kita janjian di mana? Ternyata aku lama nih. Ternyata males. Males lama-lamain. Oh. Masih mager gitu loh, masih ngantuk, masih apa. Kemudian OTW setengah jam kan ditanyain, kok lama sekali. Ya udah aku ngomong aja apa kayak mogok kah apa, ponnya bocor gitu kan. Kalau aku bilang masih mager, marah dong. sebenarnya bukan marah sih, nggak enak. Iya, kayak kalau teman mah nggak mungkin marah, paling ya lama gitu. Tapi ada ya yang marah ya gitu sah. Beberapa ya kan, nggak semua teman yang sesabar Anda gitu. Iya mungkin. Ada beberapa teman yang apa sih janjian gini. Iya. Kalau aku semisal aku tahu bahwasanya Reza ini nggak marah kalau aku bilang sejujurnya masih mager nih. Ya mungkin aku bakal jujur. Nah, aku tahu si teman X ini bakal marah. Ya udah deh aku. X. Ya maksudnya teman Y udah. Inisial. Ya inisialnya yes semua lah, maksudnya ada ini ada itu gitulah. Oke.
begitu. Nah, itu kan bagian dari jenis-jenis kebohongan ini ternyata berbeda-beda kan. Iya, bohongan itu ada beberapa jenis. Waduh, apa aja tuh? Menurut yang saya baca, yang paling populer nih ya. Ya, jenis kebohongan yang populer gitu. Pertama adalah kebohongan bold, Bold. BOLD. Tebal. Kebohongan yang jelas atau dikenal sebagai sesuatu yang mencolok atau wajah yang lugu. Waduh. Jadi orang jelas kalau dengar kebohongan tersebut tuh orang tahu ini Wah, bohong ini nih. udah pasti Nah, bohong ini bohong nih. nih. Jenis kebohongan ini lebih sering terlihat pada anak-anak daripada orang dewasa. Oh iya sih, anak kecil kalau bohong emang Ketahuan kan? seringnya ketahuan gitu. Nggak ngerti kalau Anda waktu kecil ya. Lu ahli gitu saya. Dan itu juga yang remeh-remeh lah kali. Kamu ngompol ya? Enggak kok. Padahal basah gitu. Kamu habis makan permen ya? Enggak. Padahal dia habis makan 3 biji ada gitu-gitu ya. coklatnya di bibirnya gitu-gitu Di kan. bibirnya. Ketahuan itu anak-anak. Kemudian Anak yang kedua kecil. adalah deceptif. Kebohongan yang disengaja dengan hati-hati dan terampil. Waduh. Dengan maksud untuk menyesatkan orang. Kebohongan ini seringkali halus dan sulit dideteksi. Waduh. Kayaknya ciri-ciri Reza Prismadana semua. Enggak tahu. Ini yang yang lebih dalam ya. Iya, ini kebohongannya? lebih pro lah. Lebih pro lah ya. Ini Deceptive. kayak propaganda, koruptor gitu-gitu. Itu masuknya ini. Kemudian ada denial, Oke. yaitu menolak sesuatu kejadian yang benar. Oh, menolak realita gitu Menolak ya. realita. Nah, mungkin contohnya kayak misalnya saya gitu punya klub sepak bola jagoan Oke. tim X Iya. gitu. Kemudian kalah dicengin gitu. Terus saya enggak kalah kok, wasitnya yang curang. Oh iya masuk. Kalau enggak- masuk. Nah, semisal si X gitu. Yap. Ngechat cewek yang dia senang apa gebetannya gitu kan, terus tuh balasnya lama gitu kan, terus dia bilang mungkin lagi sibuk apa gitu, padahal ya emang si cewek ini nggak niat aja sama dia, nggak ada perasaan iya, gitu. iya. Kita nolak realita juga, mungkin sibuk gitu, padahal ya emang nggak niat aja dan dia ngerti itu gitu loh, nggak niat, cuman dia masih Karena nggak enak kan. masih gitu. Mungkin yang lain ada lagi Iya. selain tadi denial, deceptive, Kemudian bold. selanjutnya ada yang namanya error. error. Nah, ini kebohongan yang disebabkan karena kesalahan. Oh, Orang mungkin percaya apa yang mereka katakan itu benar, tapi ternyata tidak. Ini mungkin dari WA grup hoax. hoax. Akhirnya dia bilang ke temannya, ini gini gitu. Konspirasi Padahal itu ya gitu-gitu. dia juga kemakan gitu kan, korban. Tapi dia menganggap itu benar. Nyata, Padahal karena dia nggak ngerti. Kemudian ada yang namanya exaggeration, yaitu membesar-besarkan, membuat pernyataan keliru bahwa sesuatu itu lebih besar atau lebih baik. Semisal orang mungkin mencoba menggambarkan dirinya itu lebih baik dengan mengatakan semisal lebih sukses, lebih hebat dari diri mereka sebenarnya. Oh, lebih membesar-besarkan. Posting gitu ya. medsos itu masuk gak ya? Masuk kayak gini ya? Ada yang masuk sih. Exaggeration besar-besarkan aja. Ada yang masuk, ada juga yang Sebaliknya adalah minimization. Nah, kebohongan ini melibatkan rasionalisasi dan terjadi ketika orang tidak dapat sepenuhnya menyangkal kebenaran. gimana ya? Nah, semisal keluargaku sakit nih, karena nggak pengen membuat Yang lain khawatir panik, yang lain panik. Ya, bapak baik-baik saja kok ini. Cuman TBC gitu. TBC meninggal Bapak. Stadium awal masih bisa disembuhin. Enggak, cuman batuk pilek biasa Ya, gitu, padahal gitu-gitu. udah kanker stadium 3 Iya, padahal sudah gitu kan, biar nggak panik gitu kan. Iya. Ini lumayan baik lah bohongnya kan, biar nggak Berbohong demi kebaikan. demi kebaikan. Asik. Gitu. Kemudian selanjutnya ada fabrication. Apa tuh Fabrikasi ini sengaja mengarang cerita atau sesuatu yang tidak benar. Jenis kebohongan ini cenderung terbuka dan bisa menjadi tanda keputusasaan. Oh, iya. Ini aku dulu kayaknya gini deh. Karena aku tidak punya identitas kan dulu. Karena mengarang-arang gitu Ya ya. nggak punya cerita apa sih Fahim Irfan nih, mas-mas biasa yang hidup gitu aja gitu loh. Aku mengarang ke temanku, aku punya ini, aku punya itu. Aku habis kesini dong. Aku pernah ini, pernah itu. Padahal tidak. Dulu ya. Sekarang Iya. Aman. Sekarang ya hanya berkurang 5%. Yang terakhir adalah omission, Nah, apa tuh omission? yaitu kelalaian yang meninggalkan bagian dari kebenaran. Nah, bagi banyak orang kelalaian yang omission ini lebih mudah dilakukan
karena bersifat pasif dan tidak melibatkan mengarang apapun. Oke. Kayak kita baca berita, misal Bintang Emon yang baru-baru ini, Nah, diduga betul. sabu, diduga ini, terus kita percaya. Ya kita setengah-setengah gitu loh ngambilnya. Kita cerita kepada temannya, oh iya Bintang Emon sabu, bla 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 bla. Padahal enggak. Kan enggak tes. Iya. Enggak mengambil semua data seluruhnya gitu loh. Gitu sih. Kebohongan-kebohongan yang paling umum yang biasanya ada di masyarakat ya, di teman ya, di rekan kerja, di semua kalangan lah. Itu adalah white lie atau kebohongan putih. Udah kayak ilmu ya. Kayak pesugihan. Putih hitam Iya kan, gitu ya. pesugihan hitam, pesugihan putih. Ya makanya. Yang biasanya itu dianggap tidak berbahaya, sepele atau ya duniawi lah. Oke. Wajar lah orang berbohong gini. Semisal ketika orang ditanya ngapain gitu, ketemu di jalan, ngapain gitu kan. Nah mereka mungkin bilang, oh iya jalan-jalan aja. Semisal dia mau ke minimarket atau mau semisal nyari dompetnya yang hilang, males kan cerita panjang lebar kan, oh iya jalan-jalan aja gitu. Males basa-basi ya udahlah. Aku juga ini kok nih gitu kan. Oke. Nah tapi meskipun banyak kebohongan putih yang bertujuan baik dan mungkin dianggap tidak berbahaya, sebenarnya kebohongan putih ini dapat membahayakan orang secara emosional. Seperti yang dikatakan oleh psikolog pernikahan dan terapis keluarga bernama Julia Breuer. Beliau mengatakan, saya merekomendasikan bahwa ketika Anda berbohong, luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya dan pikirkan cara mengungkapkan kebenaran Anda dengan baik. Oke. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwasanya orang ini berbohong itu secara teratur. Ya sama lah yang dikatakan Reza tadi kan. Ya, Terutama pada resume dan wawancara, ya termasuk saya sih. Resume wawancara saya kan ada dikit-dikit ya hiperbola lah, gini-gini. Tadi yang dibesar-besarkan. Exaggeration kan. Nah penelitian pada tahun 2017 ada 85% pengusaha atau perusahaan yang mengetahui bahwa pelamar kerjanya itu berbohong pada resume atau lamaran. Hal itu naik dari 66% pada 5 tahun sebelumnya. Wah, Semakin juga menaik. ya? Kalau Iya. sekarang mungkin 100% semuanya bohong. Tapi memang kalau katanya ini, kalau kawan-kawan pernah nonton Netflix Narcos ya, Oh ya. di situ saya lupa episode berapa gitu, cuman beliau tuh ngomong kayak lies are necessary when the truth is very hard to believe gitu. Pablo Escobar. Don Pablo. Oh ya memang sih, maksudnya kalau udah penting gitu kan mungkin harus bohong terpaksa gitu. Tapi kalau memang jujur banget untuk wawancara kerja atau wawancara beasiswa pasti susah goalnya sih, emang harus ada yang dibesar-besarkan, glorifikasi. Susah banget, Pak. Pasti. Jujur, Anda punya kelebihan apa? Tidak ada. Sudah selesai. Di beasiswa, di kerja pokoknya lebih-lebihin aja lah ya. Ya, untuk menanggapi perilaku tidak jujur ini ada beberapa caranya. Waduh, apa tuh? Sebelumnya kita harus tahu gimana sih ciri-ciri atau orang itu waktu berbohong itu memunculkan sikap apa gitu. Menurut penelitian ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama adalah menggaruk atau terlihat gelisah. Wah, garuk-garuk ini gelisah gitu ya. Kemudian yang kedua ada menatap atau memalingkan muka pada saat berbohong. Oke. Kemudian gagap atau memiliki perubahan gerakan bibir. Ternyata emang dia gagap bawaan. Ternyata gagap atau dia ya ada satu lagi yaitu corak wajah atau nada atau volume suara yang ya naik turun gitu kan, tidak sesuai. Ya tapi ini nggak bisa dijadikan patokan ya. Iya sebenarnya sepakat sih, sebenarnya ini belum tentu bisa belum jadi tentu. Apa ya, benchmark gitu, indikator kalau orang tuh berbohong kan. Bisa jadi memang itu habituation gitu. Benar. Atau emang posture dan gesture-nya seperti itu gitu kan. Bisa aja dia ya memang malu gitu kan, memalingkan wajah wajar aja gitu. Dan juga kan kalau di disiplin ilmu psikologi punya metodologinya sendiri ya, maksudnya ya segampang membaca garis tangan. Anda mundur tahun depan gitu. Anda ini dia bohong, dia gini. Cuman orang pada umumnya sering salah nangkep di situ. Kalau tahu psikologi ngerti apa yang dipikiran saya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini juga sulit ya.
dan tergantung pada situasinya untuk menanggapi perilaku orang yang tidak jujur gitu. Iya. Misalnya bagaimana kita merespon kebohongan yang diceritakan oleh anak kita sendiri, kan berbeda dari kebohongan dari orang asing atau kebohongan dari rekan kerja. Kan berbeda itu penanganannya. Tapi orang tua kalau anak bohong pasti ngerti sih, cuman Iya. ya udahlah. Saya juga pernah bohong, paling kayak gitu sih, cuman nggak ngerti kan. Kita belum punya anak yang nggak ngerti, jadi Iya. menduga-duga aja, asumsi. Nanti mungkin kita jadi bapak ya tahu anak kita bohong gitu. Iya, apalagi Anda suka membual kan, pasti udah ngerti, wah ini membual nih kan. Wih, anak anjing. Masa begitu? Siapa yang ngajarin bohong? Bangsat, ini bapaknya bohong juga bukan anak tuh, ini masa begitu. Terus anaknya jawab kan, anak anjing bapak artinya. Wih. Kucing dong. Bapak artinya. Bapak artinya kucing dong kalau saya anjing. Gitu. Nah, pakar kecerdasan emosional bernama Travis Bradberry, saudaranya Blueberry. Siapanya BlackBerry kalau gitu? Kayaknya. Nah, ini menekankan bahwa melindungi diri sendiri itu bukanlah pilihan ketika kita berhadapan dengan pembohong. Maksudnya kita ya, Oh, jadi ketika saya berhadapan dengan Anda itu jangan melindungi diri saya sendiri gitu kok ya. saya? Iya. Jangan merasa Tertekan, terintimidasi tertrigger gitu-gitu. atau marah ketika kita mengetahui bahwa seseorang itu berbohong. Oh, artinya yang saya lakukan selama ini udah benar, bagus. Kayak saya menjadi antagonis terus di podcast ini ya. Nah, menurut Travis Bradberry ini ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Apa tuh? Yaitu yang pertama, tidak melakukan apa-apa ketika tidak ada tindakan yang bisa dibenarkan. Ya udahlah. Ya, maksudnya ini aja. kayak untuk menanggapi white lies tadi loh. Jadi yang nggak penting lah dia Gak masuk kanan keluar kiri lah. aku mau tahu dia mau ke minimarket, mau tahu dia mau ke rumah siapa, itu nggak penting ya. Persetan gitu. Persetan ya udahlah, diam aja nggak masalah. Kemudian yang kedua, membelokkan ke humor ketika kebohongan tidak bisa diabaikan atau kebohongannya ini lumayan berdampak lah. Oke. Nah, tapi itu juga tidak bermaksud apapun selain lelucon gitu. Nggak bermaksud menyerang sama sekali gitu loh. Iya, Meskipun kita tahu ini bohong gitu. Kayak masa sih, nah, gitu-gitu aja, masa sih gitu aja. Jangan terus tapi masa sih. Ya kesal orang kan. Nah, kemudian yang ketiga ada berpura-pura tidak tahu bahwa dia bohong dengan mengajukan pertanyaan yang dapat membantu kebenaran keluar dan memberi pembohong tersebut kesempatan untuk berterus terang. Wah, ini susah sih. Susah ini. Ya, soalnya yang bohongnya nggak mau terus terang, susah. Iya, jadi kita gimana caranya si ini tuh bisa jujur. Kita belokin nih kalimatnya, nanyain yang lain. Seret. Wih, detektif banget kalau ini. Iya. Yaitu yang terakhir. Siap, detektif. Kemudian yang terakhir yaitu memanggil mereka berbohong. Ini yang pilihan terakhir lah. Ini kan bisa menyakiti hati soalnya kan. Dengan hati-hati agar tidak menyakiti hati. Begitu. Tidak disarankan pembohong, ya, labeling ya. Tidak disarankan. Pembohong. Nah, itu kan merusak perdamaian umat gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, memang bohong ini merupakan kejadian negatif ya. Iya. Cuman bisa dibilang relatif umum. Bahkan dari penelitian-penelitian tadi kan semua orang berbohong dalam jangka waktu 24 jam gitu setidaknya. Sebenarnya berbohong ini kan menawarkan pemahaman tentang hal-hal seperti kepercayaan, hubungan, dan nilai-nilai gitu. Iya. Nah, jika kita ingin memahami lebih lanjut tentang dusta, bohong, tipu-tipu, ini mungkin bisa datang ke ahlinya gitu kan, atau dicek aja ke psikolog klinis gitu kan, mungkin aja gangguan patologis gitu kan. Ada ya orang yang berbohong tapi ya memang gangguan. Iya, ada. Jadi hati-hati ya, kita nggak boleh judgement ke orang. Iya, hati-hati. Jangan sembarang tuduh, Pokoknya kalau katanya lagu zaman dulu kan, Bruri Marantika sama Dewi Yul kan. Siapa tuh? Jangan ada dusta di antara kita gitu. Benar. Jangan. Cukup lah, jangan kalau berbohong ya jangan yang parah-parah, yang tipis-tipis aja. Kalau yang besar-besar mah berbagi cinta, berbagi bahagia aja. Benar. Jangan bohong yang besar. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Masukan dan sarannya juga masih kami tunggu, dan terima kasih juga yang udah ngasih masukan dan saran. Terima kasih banyak. Gitu kami berdua undur diri. Jangan lupa ya, apapun yang terjadi jangan pernah berbohong.
Jangan pernah berbohong, jangan pernah lelah menebarkan perdamaian Benar. kemanapun kalian berada. Iya. Oke. Sampai jumpa.